Memanglah kalian teman-temannya sangat dimanja sekali. Dan kali ini memang harus saya ulang kembali teman-teman, karena ini saya mendaurnya kembali untuk stok saya yang sudah habis. Apa saja detailnya? Karena di kolom komentar itu banyak sekali permintaan kalian dituliskan secara detail bagaimana perbandingannya dari kelima bahan itu. Ini teman-teman kalian simak dan jangan di skip videonya. Ini adalah campuran jamu untuk racikan yang kita buat di pakan ternaknya. Artinya pada saat memberi makan, hasil dari gilingan ini itu akan dicampurkan kepada pakannya. Terserah kalian menggunakan pakan pabrikan atau menggunakan pakan racikan yang seperti saya buat di video-video sebelumnya. Ini khusus jamunya saja teman-teman. Terdiri dari 5 bahan, perbandingannya seperti apa kita akan langsung praktekkan. Dan ini bukan sekaligus diberikan kepada satu kali makan ya. Artinya ini bisa di stok ataupun disimpan di freezer, tetapi jangan dibekukan teman-teman. Artinya di bawah saja. Nah, seperti apa prosesnya? Coba kalian simak video berikut ini. Oke, bahannya bebas ya. Kalian bisa menggunakan chopper ataupun blender. Bisa juga menggunakan manual ya. Intinya dia dicampurkan semuanya dan digiling ya. Nah, saya di sini menggunakan blender, teman-teman. Bahan yang kita pergunakan itu detailnya di sini ada. Ini seperti kelihatan kayak mau nyayur ayam ya, teman-teman ya. Tetapi memang di sini untuk proses pembuatan jamunya. Nah, daya tahan tubuh ayam itu sangat menjadi kuat ya. Di sini beberapa hari ini hujan terus ya, dalam keadaan mendung, hujan, angin. Jadi daya tahan ayam itu tetap seperti ayam hutan teman-teman. Seperti apa dia? Kunci rahasianya. Ini ada jahe, ada bawang putih, ada kunyit, tetapi induknya ya. Induk kunyit kalau bisa ada di tempat kalian, itu dipakai induk kunyit. Kalau tidak ada induknya, nggak apa-apa, kunyitnya saja. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga ada garam, teman-teman. Ini ada garam, dan di sini ada daun pepaya ataupun daun kates. Di tempat kalian apa namanya? Kalau di sini daun pepaya. Dan ini ambil yang mudanya saja, teman-teman. Kalau ya tidak ada yang mudanya, tidak apa-apa. Yang di pertengahan-pertengahan juga nggak apa-apa. Nah, banyaknya seperti ini ya. Untuk takarannya, kalian bisa lihat ya, genggaman tangan saya. Ini untuk jahenya yang sudah saya potong-potong, karena kapasitas kemampuan mesin saya, ya saya potong saja agar tidak nanti terlalu macet ya. Begitu juga bawang putihnya sudah saya potong-potong. Ini kunyitnya juga sudah saya potong, dan ini saya sudah sediakan garam. Garam harus itu lebih bagus ya. Tetapi di sini yang adanya garam kasar. Tidak apa-apa, nanti kita akan chopper semuanya menjadi satu. Perbandingannya teman-teman, banyaknya ini sama, 1:1. Karena di video-video sebelumnya itu kalian menanyakan teman-teman, 1:1 itu seperti apa maksudnya? Nah, ini kalau jumlah banyaknya jahenya, banyak bawang putihnya, banyak kunyitnya, itu sama saja teman-teman. Kurang lebih sama ya, banyaknya sama, dan begitu juga garamnya. Nah, ini. Oke, kalian bisa lihat ya kondisinya sekarang ini. Nanti jadinya seperti apa? Coba kita blender dulu. Nanti kalian sediakan airnya. Airnya juga tidak terlalu banyak. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya untuk bantu menggilingnya di blender ini ya, agar tidak macet ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja prosesnya. Ya, kita colokin dulu ya. Oke, sudah hidup ya. Kita masukin bahannya dulu. Ini semuanya, semua bahan dimasukin. Kalian bebas ya teman-teman ya, mau menggunakan blender ataupun digiling secara manual boleh, tidak ada masalah ya. Dan ini saya potong kecil-kecil dulu, karena nanti pasti agak kelihatan susah ya. Nah, makanya saya perlu bantuan air. Ini airnya. Nah, seperti itu. Kalau bisa pakai sekali ya, karena kita sampai bisa bergaul dengan satu ya. Jadi satu udah.
Oke, saya rasa cukup. Coba kita tuang dulu. Nah, ini ada wadahnya ya. Itu makanya saya bilang tadi airnya tidak perlu terlalu banyak ya, hanya fungsinya untuk membantu blendernya ini agar bisa tergiling ya. Kalau kalian menggunakan manual atau giling manual, silakan, itu lebih bagus lagi. Airnya kalau bisa lebih sedikit lebih bagus. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Untuk takarannya seperti apa pemberian kepada ayam itu? Nah, di sini ada sudah sendok saya sediakan ya. Nah, langsung saja backgroundnya di ayam. Nah, ini ada sendok saya sediakan. Pada saat pemberian pakan, baik itu pagi ataupun siang hari terserah. Yang terpenting teman-teman, dalam kondisi seperti ini, bahan yang dicampurkan kepada makanannya sekitar 1 ataupun 1,5 sendok. Itu skalanya saya memberi makan jadi pakan racikannya itu sekitar 4 kilo ya. Artinya saya memiliki ayam sekitar 200 ekor. Jadi tidak terlalu banyak teman-teman. Makanya ini bisa di stok, bisa disimpan di lemari es, tetapi jangan beku. Artinya pada saat memberikan makan, kita bisa menaruhnya. Kalau saya itu sekitar 200 ekor, saya taruh 2 sendok saja. Saya ambil seperti ini. Nah, ini 1, lalu 2 kali dicampur ke tempat makannya, lalu saya aduk-aduk. Saya sudah praktekkan itu di video sebelumnya. Itu detail untuk bagaimana pencampurannya. Ini tadi detail untuk bagaimana saya membuat jamu ini teman-teman. Untuk pencampurannya kepada pakan di video sebelumnya itu saya sudah praktekkan agar kalian bisa lebih paham ya dengan model praktek. Karena kemarin di video sebelumnya itu sudah penontonnya hampir 15.000 teman-teman ya. Jadi banyak penontonnya, komentarnya itu tolong buatkan secara detail untuk jamunya ini tadi. Karena bagaimana yang sudah dirasakan di peternakan ini agar daya tahan ayam itu menjadi lebih kuat dan ayam itu tidak mudah terserang penyakit, apalagi yang namanya snot ya. Penyakit mata, ngorok, hidungnya berair, berlendir, hal-hal itulah yang sangat jauh kalau misalnya kalian sudah menggunakan jamu ini teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Tuliskan saja di kolom komentar kalau ada pertanyaan kalian mengenai perkembangan ayam kalian, atau sakitnya seperti apa. Solusinya sudah saya berikan dengan memberikan ini tidak rutin ya. Artinya bukan setiap hari ini dicampur kepada makannya teman-teman. 5 hari sekali saja. 5 hari sekali ini campur ke makanannya. Jadi bukan setiap hari kita campurkan ini ke pemberian pakannya, campuran ke pakannya, bukan teman-teman. 5 hari sekali saja. Untuk takarannya tadi, kalau saya punya 200 ekor ayam ya, kalian taksasi sendirilah kalian punya berapa ekor ayam ya. 200 ekor ayam untuk campuran pakan sekali makan sekitar 4 kilo, saya campurinnya 2 sendok saja. Nah, jadi yang saya buat ini tidak terlalu banyak, tetapi ini bisa bertahan sekitar ya katakanlah 1 bulan ya. Karena 5 hari sekali, 4 hari sekali lah paling cepat. 4 hari sekali itu dicampur 2 sendok. Jadi 4 hari berikutnya baru saya campur lagi di pakannya. Bukan setiap hari. Itu untuk detailnya saya rasa sudah cukup untuk cerita tentang jamu ini. Kalian bisa terapkan di kandang kalian. Bagaimana hasilnya ini saya sudah sampaikan secara detail ya. Perbandingan 1:1 tadi untuk takarannya bagaimana, bahan-bahan apa saja yang dipergunakan. Itu saya sudah rekomendasikan melalui video ini teman-teman. Dan saya harap video ini bermanfaat agar pada saat kalian berproses untuk memelihara ayam kampung itu yang namanya sakit itu jauh dari kandang kita. Tetapi dalam proses pembuatan kandang kalian harus memulainya itu dengan standar ya teman-teman. Artinya kandang itu diupayakan tetap kering, menggunakan alas kandang sekam padi ataupun sekam kayu, debu kayu. Nah, metode itu yang kita harapkan agar walaupun kita menggunakan jamunya ini, kita tidak boleh barbar dalam memeliharanya teman-teman. Kita biarkan dia diguyur hujan, itu tidak seperti itu juga. Artinya kandangnya ini tetap memenuhi syarat bagaimana sirkulasi udaranya, ada udara masuk dan ada udara keluarnya. Tetapi dalam kondisi nanti malam ataupun sore hari bisa ditutup kalau memang cuaca itu sangat tidak memungkinkan dan kemungkinan hujan angin itu bisa masuk ke dalam. Hindari hujan itu masuk ke dalam kandangnya teman-teman, karena dari itu nanti yang menyebabkan kandang itu basah, sehingga kotorannya nanti kalau sudah banyak-banyak gitu ataupun basah, lembab, itu gas amoniaknya akan naik, bisa mengganggu pernapasan mereka. Jangan nanti kalian pikir karena sudah menggunakan jamu ya nggak apa-apa, barbar gitu ya.
kalau bisa dihindari, antisipasi kandangnya itu tetap aman. Nah, ini antisipasi memang luar biasa sekali jamunya, ini bisa kalian terapkan di tempat kalian teman-teman. Oke, tinggalkan di kolom komentar, dukung terus channel ini untuk memberikan pengalaman yang sudah saya rasakan, saya bagikan kepada sobat ternak, khususnya ayam kampung. Semangat terus, jangan lupa like, komentar juga di videonya, subscribe, nyalakan juga loncengnya. Kalau sudah subscribe, nyalakan loncengnya, karena pada saat saya mengupload video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan notifikasinya. Terima kasih, sobat ternak, sukses selalu, salam kasih dari Jari Plawi.